Renungan Harian Inspirasi Ilustrasi dan Ayat-Ayat Alkitab. Renungan pertama. Sudahkah kita bermurah hati? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes jam 3:17. Salah satu karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas jam 6:36. Kristus menegaskan hal ini saat Ia mengajar orang banyak di atas bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5:7. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang dalam kesulitan, bukan perasaan simpati yang diberikan dari luar saja, tetapi berusaha mengerti lebih dalam, sehingga dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Rasul Yohanes mengatakan jika seseorang memiliki harta lebih, tapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih, baca 1 Yohanes 4:8. Mempunyai kemurahan hati berarti punya kepedulian tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat. Ia tidak hanya menawarkan kata-kata nasihat atau mengupas panjang lebar ayat-ayat Alkitab di hadapan orang yang sedang dalam kesulitan tanpa berbuat apa-apa, melainkan ada sebuah tindakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:15-17. Apa upah bagi seorang pemurah? Tuhan berjanji bahwa mereka yang memperhatikan orang lain dan menunjukkan kemurahan hati akan beroleh kemurahan juga sebagai balasannya, baik dari sesama maupun dari Tuhan sendiri. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas jam 6:31. Renungan kedua. Jangan sampai lupa daratan. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda 2 Tawarik jam 12:12. Saat berada di puncak karir, sukses, dan hidup dalam kelimpahan, banyak orang menjadi lupa diri, tak lagi ingat asal-usulnya. Seperti istilah kacang lupa kulitnya. Berbeda sekali saat masih dalam keadaan minim atau pas-pasan. Mereka begitu rajin beribadah hingga secara perlahan hidupnya mulai berubah, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Sayang secepat kilat pula orang mulai berubah. Mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Hal ini terjadi pada Rehabeam, Raja Yehuda. Alkitab mencatat, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ayat 1. Setelah kerajaannya kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, Rehabeam dan rakyatnya mulai meninggalkan Tuhan dan tak lagi hidup mengandalkan Dia, karena merasa diri kuat dan hebat. Berada di puncak kejayaan membuat Rehabeam lupa diri dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan, alias tidak lagi taat. Ia terlalu membanggakan kekuatan pasukan perangnya dan juga hidup mengandalkan kekayaan negerinya yang melimpah ruah. Tuhan tidak lagi mereka butuhkan. Firman Tuhan memperingatkan, celakalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Yesaya 31:1. Apa yang terjadi kemudian? Ketika negerinya sedang terancam karena musuh yang datang dari kerajaan Mesir, Rehabeam menjadi takut dan mulai sadar bahwa ia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan.
Ternyata, tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Rehabeam pun merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah ia dan rakyatnya perbuat. Melihat kesungguhan hati Rehabeam ini, hati Tuhan pun tergerak oleh belas kasihan. Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum dan memusnahkan kerajaan Yehuda. Ayat Nas, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan ketika melihat seseorang merendahkan diri di hadapannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kisah inspirasi. David Livingstone tidak pernah berhenti melangkah. David Livingstone lahir pada tahun 1813 di Blantyre, Skotlandia, dalam keluarga sederhana. Sejak usia 10 tahun ia sudah bekerja di pabrik kapas untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meski bekerja belasan jam setiap hari, Livingstone tidak berhenti belajar. Pada malam hari ia membaca buku-buku ilmu pengetahuan, kedokteran, dan Alkitab, karena ia percaya bahwa pengetahuan dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Semakin dewasa, kerinduannya untuk memberitakan Injil semakin kuat. Ia kemudian belajar menjadi dokter sekaligus mempersiapkan diri sebagai misionaris. Baginya, mengobati tubuh dan memberitakan kasih Kristus adalah dua pelayanan yang tidak dapat dipisahkan. Panggilan ke Afrika. Pada tahun 1841, Livingstone tiba di Afrika bagian selatan. Ia tidak memilih tinggal di daerah yang nyaman atau sudah banyak dijangkau misionaris. Sebaliknya, ia terus menjelajahi wilayah-wilayah yang belum pernah didatangi pembawa Injil. Perjalanannya dipenuhi tantangan. Ia harus menghadapi penyakit tropis, binatang buas, cuaca yang ekstrim, dan perjalanan yang sangat melelahkan. Dalam salah satu peristiwa, seekor singa menyerangnya hingga lengan kirinya mengalami cedera permanen. Namun kejadian itu tidak membuatnya menghentikan pelayanannya. Menjangkau dengan kasih dan pengorbanan, Livingstone tidak datang hanya untuk berkhotbah. Ia mempelajari bahasa-bahasa setempat, membangun persahabatan dengan penduduk lokal, memberikan pelayanan medis, dan berusaha memahami budaya mereka. Ia percaya bahwa kasih Kristus harus dinyatakan melalui sikap hormat dan kepedulian kepada sesama. Ketika menyaksikan perdagangan budak yang merusak kehidupan banyak orang Afrika, hatinya sangat terpukul. Ia kemudian menggunakan setiap kesempatan untuk menyuarakan penghentian praktik tersebut. Baginya, Injil bukan hanya membawa keselamatan, tetapi juga membela martabat manusia. Setia sampai akhir perjalanan, bertahun-tahun Livingstone menghabiskan hidupnya jauh dari tanah kelahirannya. Tubuhnya semakin lemah akibat penyakit dan perjalanan yang panjang, tetapi semangatnya tidak surut. Ia terus menjelajah dan melayani sampai hari-hari terakhir hidupnya. Pada tahun 1873, rekan-rekannya menemukan Livingstone telah meninggal dalam posisi berlutut di samping tempat tidurnya. Ia diduga sedang berdoa ketika Tuhan memanggilnya pulang. Gambaran itu menjadi kesaksian indah tentang hidup yang diakhiri dalam persekutuan dengan Tuhan. Warisan iman. David Livingstone meninggalkan teladan tentang keberanian, ketekunan, dan kasih kepada sesama. Ia menunjukkan bahwa panggilan Tuhan seringkali menuntut pengorbanan, tetapi setiap langkah yang dijalani dengan setia dapat membawa terang Kristus ke tempat-tempat yang belum pernah dijangkau. Hidup David Livingstone mengajarkan bahwa panggilan Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang mudah, tetapi ia akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang tetap setia melangkah sampai akhir. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31